Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfira Cikatopani dengan NIM 4012011080, mahasiswa Universitas Bangka Belitung kelas hukum 3C. Video ini dibuat dan ditujukan untuk memenuhi tugas dari Ibu Bunga Permatasari, SHMH, selaku dosen pengajar studi hukum konstitusi dan acara MK. Materi yang akan saya sampaikan yaitu muatan konstitusi dan supremasi serta perubahan konstitusi. Kita akan masuk ke pembahasan pertama, yaitu muatan konstitusi. Konstitusi adalah hukum dasar yang tertinggi di suatu negara, yang dimana konstitusi ini dibuat untuk membatasi kekuasaan. Paham konstitusionalisme yaitu paham bahwa kekuasaan harus dibatasi agar negara dapat dijalankan sesuai dengan tujuan pembentukan negara itu sendiri. Setiap konstitusi harus memuat pembatasan kekuasaan. Tanpa adanya pembatasan kekuasaan, konstitusi kehilangan ruh konstitusionalisme dan hanya akan menjadi legitimasi bagi kekuasaan negara yang tak terbatas. Konvensi ketatanegaraan adalah kebiasaan dan praktik ketatanegaraan yang dijalankan dan diterima sebagai bagian dari konstitusi. Adanya konstitusi sebagai general agreement, civil religion, dan hukum dasar. Dasarnya adalah kesepakatan umum atau persetujuan di antara mayoritas rakyat mengenai bangunan yang diidealkan berkenaan dengan negara. Organisasi negara itu diperlukan oleh warga masyarakat politik agar kepentingan mereka bersama dapat dilindungi atau dipromosikan melalui pembentukan dan penggunaan mekanisme yang disebut dengan negara. Jika kesepakatan umum itu runtuh, maka runtuh pula legitimasi kekuasaan negara yang bersangkutan, dan pada gilirannya perang saudara atau civil war atau revolusi dapat saja terjadi. Hal ini misalnya tercermin dalam 3 peristiwa besar dalam sejarah umat manusia, yaitu revolusi penting yang terjadi di Perancis tahun 1789, di Amerika pada tahun 1776, dan di Rusia pada tahun 1017, ataupun di Indonesia pada tahun 1145, 1965, dan 1998. Konsensus yang menjamin tegaknya konstitusionalisme di zaman modern pada umumnya dipahami bersandar pada 3 elemen kesepakatan, yaitu kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama, kesepakatan tentang the rule of law sebagai landasan pemerintah atau penyelenggara negara, kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan. Di Indonesia, dasar-dasar filosofis yang dimaksudkan itulah yang biasa disebut sebagai Pancasila, yang berarti 5 sila atau 5 prinsip dasar untuk mencapai atau mewujudkan 4 tujuan negara. 5 prinsip dasar Pancasila itu mencakup sila atas prinsip 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima sila tersebut dipakai sebagai dasar filosofis ideologis untuk mewujudkan 4 tujuan atau cita-cita ideal bernegara, yaitu pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Istilah the rule of law jelas berbeda dari istilah the rule by law. Dalam istilah terakhir ini, kedudukan hukum digambarkan hanya sekedar sifat instrumentalis atau alat, sedangkan kepemimpinan tetap berada di tangan orang atau manusia, yaitu the rule of man by law. Dalam pengertian demikian, hukum dapat dipandang sebagai suatu kesatuan sistem yang di puncaknya terdapat pengertian mengenai hukum dasar yang tidak lain adalah konstitusi, baik dalam arti naskah tertulis maupun dalam arti tidak tertulis. Dari sinilah kita mengenal adanya istilah constitutional state yang merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi modern. Karena itu, kesepakatan tentang sistem aturan sangat penting, sehingga konstitusi sendiri dapat dijadikan pegangan tertinggi dalam memutuskan segala sesuatu yang harus didasarkan atas hukum. Tanpa adanya konsensus semacam itu, konstitusi tidak akan berguna karena ia akan sekadar berfungsi sebagai kertas dokumen yang mati, hanya bernilai sematik dan tidak berfungsi atau tidak dapat difungsikan sebagaimana mestinya. Adapun muatan konstitusi, menurut J.G. Steinbeck, terdapat 3 muatan pokok konstitusi, yaitu 1. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negaranya, 2. Ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental, 3. Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.
Muatan konstitusi menurut Miriam Budiarjo lebih luas cakupannya daripada pendapat J.K. Steinbeck, yaitu maksudnya perubahan konstitusi sebagai salah satu muatan konstitusi ataupun muatan konstitusi menurut M. Budiarjo ini sebagai berikut. 1. Organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara bagian legislatif, eksekutif, dan yudikatif, pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian, prosedural menyelesaikan masalah pelanggaran yurisdiksi oleh salah satu badan pemerintah, dan sebagainya. 2. Hak-hak asasi manusia. 3. Prosedur perubahan Undang-Undang Dasar. 4. Ada kalanya membuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar. Jadi, dari konstitusi atau Undang-Undang Dasar suatu negara akan diketahui tentang negara itu baik bentuk kedaulatan maupun sistem pemerintahannya. Misalnya bentuk negara Indonesia adalah republik, menganut kedaulatan rakyat, dan sistem pemerintahnya presidensial. Selanjutnya, setiap negara kita akan menemukan adanya lembaga-lembaga negara sebagai suprastruktur politik. Dasar keberadaan konstitusi adalah kesepakatan umum atau persetujuan atau konsensus di antara mayoritas rakyat mengenai bangunan yang diidealkan berkenaan dengan negara. Konstitusi dapat berfungsi sebagai pengganti raja dalam kaitannya dengan fungsi-fungsi yang bersifat seremonial dan fungsi pemersatu bangsa seperti yang biasanya dikaitkan dengan fungsi kepala negara. Dalam fungsinya sebagai dokumen kitab suci simbolik atau simbolik sipil religion, konstitusi berfungsi sebagai 1. Sebagai dokumen pengendali, 2. Sebagai dokumen perekayasaan dan bahkan pembaruan ke arah masa depan. 3. Adapun muatan konstitusi adalah organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian, prosedural menyelesaikan masalah pelanggaran yurisdiksi oleh salah satu badan pemerintahan, dan sebagainya, hak-hak asasi manusia, prosedur perubahan Undang-Undang Dasar, dan ada kalanya membuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar itu sendiri. Pembahasan kedua yaitu supremasi dan perubahan konstitusi. Pengertian supremasi konstitusi. Salah satu persoalan eksistensi negara sebagai organisasi kekuasaan adalah pertanyaan tentang sumber dan letak kedaulatan. Kedaulatan dalam hal ini adalah kekuasaan tertinggi, sehingga saat membicarakan kedaulatan di suatu negara, berarti membicarakan ada pada siapa kekuasaan tertinggi. Pertanyaan ini sudah menjadi pembahasan sejak masa Yunani kuno yang memunculkan beberapa teori kedaulatan, yaitu teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan raja, teori kedaulatan negara, teori kedaulatan rakyat, dan teori kedaulatan hukum. Berbagai teori kedaulatan tersebut, walaupun banyak kemunculannya, merupakan bentuk pertentangan atau reaksi antara satu dengan lain. Namun dalam perkembangannya dapat saling melengkapi atau dianut bersama-sama. Suatu negara dapat saja mengakui kekuasaan tertinggi ada dan bersumber dari Tuhan, namun pada saat yang sama hal itu diwujudkan dalam kedaulatan negara ketika berhubungan dengan negara lain, dan menjadi teori kedaulatan hukum pada saat menata kehidupan bernegara. Indonesia misalnya, dalam pembukaan mengakui kedaulatan Tuhan karena menyatakan kemerdekaan merupakan rahmat Allah. Pada saat yang sama dinyatakan kedaulatan ada di tangan rakyat, namun harus dilaksanakan sesuai aturan hukum yang berlaku. Perwujudan teori kedaulatan rakyat menjadi dua sistem yang berbeda, yaitu supremasi parlemen dan supremasi konstitusi. Pertama, supremasi parlemen dilandasi oleh pemikiran bahwa manifestasi kedaulatan rakyat adalah pada pemilihan umum anggota parlemen, sehingga parlemen adalah manifestasi rakyat itu sendiri. Parlemenlah wujud pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Oleh karena itu, parlemen merupakan lembaga tertinggi di suatu negara, sehingga produk parlemen tidak dapat diganggu-gugat, termasuk oleh warga negara. Parlemen dapat membuat aturan hukum, termasuk membuat atau mengubah konstitusi dengan cara pembentukan hukum biasa. Yang kedua ada supremasi konstitusi. Lahir dari pemikiran bahwa wujud perjanjian sosial tertinggi dari seluruh rakyat adalah konstitusi, sehingga memiliki kedudukan sebagai hukum tertinggi. Konstitusi harus dipatuhi dan dijalankan oleh semua organ negara, termasuk parlemen, karena parlemen itu sendiri dibentuk oleh dan untuk melaksanakan konstitusi. Produk hukum parlemen tidak boleh bertentangan dengan konstitusi, karena hukum yang dibuat parlemen dipandang sebagai kesepakatan mayoritas warga negara, bukan seluruh warga negara. Konstitusi dibuat melalui mekanisme yang lebih memungkinkan tercapainya perjanjian seluruh warga negara, sedangkan hukum dapat dibuat hanya dengan kesepakatan mayoritas. Selain itu, di dalam konstitusi juga terdapat seperangkat nilai yang dijadikan sebagai tujuan dan orientasi dalam penyelenggaraan negara. Mengingat produk hukum parlemen tidak boleh bertentangan dengan konstitusi, maka dibentuk mekanisme untuk membatalkan hukum yang dibentuk parlemen pada saat bertentangan dengan konstitusi. Selanjutnya, konstitusi dan peraturan perundang-undangan di bawah konstitusi. Konstitusi sebagai hukum tertinggi mengatur tentang prinsip dasar penyelenggaraan negara, substansi hukum, dan lembaga-lembaga negara beserta kewenangannya. Ketentuan dasar dalam konstitusi dilaksanakan oleh penyelenggara negara melalui peraturan perundang-undangan di bawah konstitusi secara berjenjang.
Konsekuensi sebaliknya, setiap peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya, hingga berpuncak pada konstitusi. Oleh karena itu, sistem peraturan perundang-undangan dalam suatu sistem hukum nasional disusun secara hierarki. Hal ini merupakan konsekuensi dari hierarki norma hukum yang berpuncak kepada konstitusi sebagai the supreme law of the land hierarki tersebut. Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara. Supremasi parlemen dilandasi oleh pemikiran bahwa manifestasi kedaulatan rakyat adalah pada pemilihan umum anggota parlemen, sehingga parlemen adalah manifestasi rakyat itu sendiri. Supremasi konstitusi lahir dari pemikiran bahwa wujud perjanjian sosial tertinggi dari seluruh rakyat adalah konstitusi, sehingga memiliki kedudukan sebagai hukum tertinggi. Ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 sesudah perubahan merupakan penegasan dianutnya supremasi konstitusi. Kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi yang ada di tangan rakyat harus dilaksanakan oleh dan dengan cara sebagaimana diatur dalam konstitusi. Dengan demikian, konstitusi yang merupakan sumber rujukan tertinggi penyelenggaraan kekuasaan negara. Supremasi konstitusi mengharuskan setiap lembaga penyelenggaraan negara dan segenap warga negaranya melaksanakan Undang-Undang 1945. Walaupun suatu konstitusi dibuat secara ideal untuk jangka waktu yang lama, namun selalu terbuka peluang untuk adanya perubahan. Oleh karena itu, dalam setiap konstitusi selalu ada ketentuan yang mengatur tata cara perubahan agar dapat dilakukan dalam koridor hukum yang semaksimal mungkin, mencerminkan ide dan kehendak seluruh rakyat. Dalam sistem ketatanegaraan modern, dianut dua sistem yang sedang berkembang dalam perubahan konstitusi, yaitu pembaharuan atau renewal, dianut negara-negara Eropa kontinental, dan perubahan amandemen, seperti dianut negara-negara Anglo-Saxon. Perubahan Undang-Undang Dasar dapat dilakukan menurut ketentuan formal yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, dan perubahan Undang-Undang Dasar luar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tidak tepat dikatakan dilakukan 4 kali. Yang benar adalah Undang-Undang 1945 diubah 1 kali yang pembahasannya dilakukan selama 3 tahun. Dan pengesahannya disahkan dalam 4 tahap sidang MPR pada 1999, 2000, 2001, dan 2002. Proses yang panjang tersebut membuktikan bahwa perubahan itu dilakukan dengan cermat dengan kesepakatan dasar yang selalu dijadikan landasan berkelanjutan dalam setiap pembahasan. Tidak mengherankan jika perubahan yang disahkan hampir seluruhnya dapat disepakati secara bulat dan hanya satu ketentuan mengenai komposisi keanggotaan MPR yang diputuskan melalui pemungutan suara. Kalaupun hasilnya saat ini masih menimbulkan reaksi dan berbagai persoalan ketatanegaraan, hal itu adalah suatu kewajaran dalam setiap perubahan. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan kata ataupun ucapan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.